Ujian terbuka, program doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, bagi Saudara Promovendus Rini Kuswati akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung, untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Profesor Nurul Indarti Sivil Ekonom Kanmerts, PhD, Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada acara hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi saudari Rini Kuswati dengan ini dinyatakan dibuka. Lebih dahulu saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka dengan sistem daring pada hari ini. Pertama, ujian akan berlangsung selama 60 menit, 1 jam, dibagi 8 orang penguji, masing-masing kurang lebih 7,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu dan tidak 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Apabila jawaban berkepanjangan, nanti saya akan memberikan kode untuk diberhentikan. Kemudian pertanyaan dimulai dari promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Selanjutnya, perkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi saudari Rini Kuswati adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak BM Purwanto, MBA, PhD, promotor sebagai anggota. Kedua adalah Bapak Bayu Sutikno, MSM PhD, co-promotor sebagai anggota. Kemudian ketiga, Bapak Bayu Aji Aritejo, MM, MSI, PhD, co-promotor sebagai anggota. Keempat, Ibu Dr. Sari Winahyu Siswo Miharjo, MBA, tim penilai sebagai anggota. Kelima, Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih, MBA, PhD, tim penilai sebagai anggota. Yang keenam, ini penguji eksternal dari Universitas Indonesia, Ibu Swasta Darmasta, MBA, PhD, tim penguji sebagai anggota. Dan kedelapan, Dr. Sahid Susilo Nugroho, MSc, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Profesor Nurul Indarti, Sivil Ekonom, Kandidata Merkatoria, PhD, Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, sebagai Ketua Sidang. Selanjutnya, kami persilakan Bapak BM Purwanto, MBA, PhD, selaku promotor, memperkenalkan calon doktor, dilanjutkan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Kami persilahkan kepada Pak BM. Baik, terima kasih Profesor Nurul Indarti. Tes, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas Pak BM. Baik, Bapak Ibu sekalian para hadirin yang saya hormati, selamat pagi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bersemangat untuk berkarya.
izinkan sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudari Rini Kuswati, saya akan membacakan secara ringkas kurikulum vitae Saudari Rini Kuswati. Promovenda bernama Rini Kuswati, sarjana ekonomi, magister sains. Perempuan, menikah, beragama Islam. Suami, Dwi Setio Indratno, SPMM. Putra-putri ada 5, Safira Zakiyah, Sultan Umar Faruqi, Farah Aska Muktasimah, Raisa Fatia Muntasa, dan Amira Fatin Mumtasa. Saudari Rini Kuswati adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau melakukan beberapa penelitian dan beberapa publikasi di proceeding dalam seminar internasional. Demikian secara singkat saya paparkan CV Saudari Rini Kuswati. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan pada Saudari Rini. Pertama, mohon Promovenda Saudari Rini Kuswati menjelaskan motivasi di dalam memilih topik penelitian ini. Mengapa topik ini oleh Promovenda Saudari Rini Kuswati dianggap penting? Silakan. Terima kasih Bapak BM Purwanto, MBA PhD atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan pertama, izinkan saya menyampaikan salam yang kami hormati Ibu Ketua Sidang Ujian Terbuka, Ibu Profesor Nurul Indarti, PhD, kemudian tim penguji, Bapak Profesor Basu Swasta Darmusta, MBA PhD, Bapak Sahid Susilo, MSc PhD, serta tim penilai dan penguji, Ibu Dr. Sari Linahyu, MBA, Ibu Yulia Arisnani, MBA PhD, serta Ibu Sri Rahayu Hijrahati, MSc PhD. Dan yang kami banggakan tim promotor kami pada pagi hari ini, Bapak BM Purwanto, MBA PhD, Bapak Bayu Sutekno, MSm PhD, serta Bapak Bayu Aji Aritejo, MM, MSc PhD, serta segenap tamu undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan pertama. Jadi motivasi mengapa dalam disertasi ini kami menulis tentang perilaku konsumsi berkelanjutan karena isu ini merupakan salah satu isu menarik di mana PBB itu menggulirkan isu ini sebagai bagian dari isu pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs yang itu dicanangkan untuk bisa tercapai hingga tahun 2030 dan itu di breakdown ke semua negara termasuk juga di Indonesia. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena kita sangat menyadari bahwa perilaku individu atau perilaku konsumen itu sebenarnya memiliki dampak pada perubahan lingkungan yang lebih baik atau bisa juga memiliki dampak pada kondisi lingkungan yang lebih buruk ketika itu tidak dikendalikan. Sehingga mengapa ini juga menjadi satu isu yang menarik bagi kami, karena di dalam pemasaran perilaku itu bisa kita pelajari, sehingga ketika kita memahami bagaimana konsumen berperilaku di dalam konsumsi berkelanjutan ini akan menjadi bahan kebijakan bagi pemasar atau mungkin kebijakan publik yang bisa diambil oleh pemerintah di dalam mengatur atau mendorong sehingga perilaku ini menjadi berkelanjutan, betul-betul berkelanjutan. Begitu Bapak. Suaranya kok nggak terdengar Masih di mute Pak BM, monggo. Pertanyaan kedua, mohon diberi ilustrasi kira-kira kebijakan publik seperti apa yang bisa
diambil oleh pemerintah atau pihak yang punya otoritas, yang itu bisa saja karena kontribusi dari penelitian ini. Jadi kebijakan publik seperti apa yang kemudian relevan dengan hasil penelitian ini? Silahkan. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaan kedua. Jadi disertasi kami ini, hasil penelitian kami itu menunjukkan secara empiris perilaku konsumsi berkelanjutan dalam konteks fenomena yang kami teliti itu terjadi secara sukarela, lebih dominan terjadi secara sukarela. Dengan demikian, faktor personalitas dari responden kami itu cukup menonjol dan lebih kuat dibandingkan dengan tekanan sosial. Karena kami menggunakan teori tekanan sosial untuk memprediksi apakah perilaku itu sukarela atau tidak sukarela. Dengan demikian, dalam konteks hasil riset ini, ketika kondisi tekanan sosial itu relatif lemah, dan hasil ini menunjukkan perilaku konsumsi itu lebih bersifat sukarela atau volunteer, maka pemerintah bisa membuat satu kebijakan melalui atau memanfaatkan komunitas-komunitas yang itu mendorong atau lebih mendukung, mensupport, membuat aturan-aturan, misalnya membuat reward atas pegiat-pegiat lingkungan yang mereka telah menunjukkan kepedulian mereka untuk mendorong perilaku konsumsi berkelanjutan. Jadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu tidak hanya digulirkan secara langsung kepada individu, tapi berdasar dari hasil riset kami bahwa komunitas atau kelompok itu memiliki peran yang sangat signifikan, sehingga dengan bantuan komunitas-komunitas, ya, maka kecenderungan individu untuk berperilaku berkelanjutan itu akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Contoh kebijaksanaannya misalnya tadi di beberapa komunitas yang memang pegiat-pegiat lingkungannya itu tampak menonjol, diberikan reward oleh pemerintah, sehingga itu juga mendorong pegiat-pegiat di komunitas pro lingkungan lain yang mungkin mereka kurang bersemangat agar menjadi lebih bersemangat. Begitu, Pak Ben. Terima kasih. Baik. Pertanyaan terakhir, agak teknis, tapi ini diperlukan supaya para hadirin yang belum terbiasa dengan istilah ini menjadi memahami. Yaitu ada istilah multi level, lintas level, analisis multi level, lintas level. Mohon diberikan penjelasan pada para hadirin sehingga ini mudah dicerna apa yang dimaksud multi level, lintas level, dan mengapa itu digunakan di dalam penelitian ini. Silakan. Terima kasih Pak Purwanto atas pertanyaan ketiga. Jadi di dalam disertasi kami ini kami melakukan pengujian analisis lintas level dan di level ya misalnya seperti itu. Mengapa analisis ini kami gunakan? Karena background dari teori yang melatar belakangi pemodelan di dalam penelitian ini antara adalah dari identitas sosial, di mana dalam teori itu kelompok atau komunitas itu memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi atau membentuk identitas diri peduli lingkungan. Nah, sementara ketika kita berbicara dalam level identitas diri peduli lingkungan, ini adalah satu variabel atau konstruk yang diukur di level individu. Sementara keberadaan komunitas sebagai satu faktor eksternal yang mempengaruhi individu itu berada pada level kelompok ya, atau grup ya, atau unit gitu istilahnya. Nah, sehingga di dalam penelitian ini membutuhkan data-data di level komunitas atau unit tadi atau kelompok dan juga data di level individu. Nah, ketika di dalam penelitian itu memiliki dua kategori unit analisis yang berbeda, ada unit analisis di level komunitas dan di level individu, maka salah satu cara yang relatif tepat untuk menyelesaikan analisis tersebut itu menggunakan analisis HLM atau Hierarchical Linear Modeling. Nah, di mana pengaruh multi level itu bisa kita lihat dari pengaruh identitas komunitas terhadap identitas diri.
ini kita sebut dengan uji multi level. Sementara lintas level itu ketika kita menguji pengaruh unit analisis yang di level kelompok pada unit analisis yang di level individu. Sebagai contoh di dalam pemodelan kami itu pengujian antara identitas komunitas yang berada dalam level komunitas terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Demikian BM. Dan ini menjadi kelebihan dalam disertasi kami karena HLM itu mampu menjawab kelemahan-kelemahan dalam alat uji konvensional untuk data lintas level, sebagaimana biasanya dilakukan oleh para peneliti seperti pendekatan disagregasi ataupun agregasi. Sehingga dengan pengujian HLM ini akan menjawab beberapa kelemahan yang terdapat pada pendekatan tradisional tersebut. Terima kasih, Saudara Prof. Fenda. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Profesor Nurul, silakan. Baik, terima kasih Bapak BM Purwanto, PhD. Penguji selanjutnya adalah Bapak Bayu Sutikno, MSM, PhD, yang juga bertindak sebagai co-promotor. Dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar, Mbak Rini? Bisa, Pak. Sangat jelas. Terima kasih. Selamat ya di tahap ini. Nomor 1, Saudara Promovenda, coba dijelaskan. Salah satu motivasi utama riset ini kan ingin membuktikan apakah perilaku konsumsi berkelanjutan itu sebagai suatu perilaku yang sukarela, voluntary gitu ya, ataukah suatu perilaku yang involuntary. Coba jelaskan temuannya, dasarnya apa gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bayu Sutikno atas pertanyaan pertamanya. Jadi dari hasil riset kami terkait perilaku konsumsi berkelanjutan ini, hasil secara umum pada 2 kelompok sampel, jadi perlu saya sampaikan bahwa disertasi kami ini meneliti di 2 kelompok responden, yaitu responden yang berafiliasi komunitas dan kelompok responden yang tidak berafiliasi komunitas secara khusus. Nah, hasil dari kedua kelompok itu kita analisis, ya, hasilnya di 2 kelompok ini ternyata perilaku kecenderungan perilaku individu dalam konsumsi berkelanjutan itu bersifat sukarela, begitu Pak. Hal ini bisa kita lihat dari hasil uji HLM-nya, di mana faktor eksternal untuk individu yang berafiliasi dengan komunitas itu tetap ada pengaruh komunitas, ya, ada pengaruh eksternal terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Namun pengaruh dari eksternal itu, faktor eksternal seperti komunitas dan tekanan sosial itu ternyata tidak lebih kuat dari faktor-faktor personality atau faktor internal seperti itu. Sehingga dengan menguatnya faktor-faktor personality bila mempengaruhi perilaku, itu bisa kita simpulkan secara rata-rata perilaku konsumsi berkelanjutan terjadi secara sukarela. Terima kasih, Saudara Promovenda. Jadi temuannya ini adalah suatu perilaku yang cenderung voluntary ya? Ya. Baik. Sekarang soal nomor 2 atau pertanyaan nomor 2 maksud saya. Kayak UTS saja ya soalnya. Pertanyaan nomor 2. Salah satu teori yang diacu oleh Saudara Promovenda itu kan teori tekanan sosial ya. Pada sisi yang lain awalnya kan ada teori pengaruh sosial ya. Pertanyaan saya, coba jelaskan apa perbedaan antara teori pengaruh sosial dan teori tekanan sosial, dan mengapa dalam riset yang dilakukan oleh Saudara Promovenda ini teori tekanan sosial atau TKS itu lebih fit, lebih appropriate ya, lebih pas gitu. Silakan dijelaskan. Ya, terima kasih Bapak Bayu untuk pertanyaan kedua. Jadi untuk salah satu teori yang menjadi penjelas hubungan antar PET atau antar variabel di dalam pemodelan penelitian ini, antara lain kami menggunakan teori tekanan sosial. Teori tekanan sosial itu merupakan pengaruh yang muncul dari eksternal yang lebih kuat dibanding ketika kita menggunakan teori pengaruh sosial.
Nah, ketika seseorang itu berperilaku tertentu atau seseorang bisa melakukan perubahan perilaku menurut teori tekanan sosial itu karena adanya induksi atau pengaruh dari di luar individu itu. Nah, efek dari induksi inilah yang kemudian ada beberapa tipe yang mungkin beragam karena individu itu juga merespon dengan level yang beragam begitu. Baik. Ya, di sini. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ya, 3 saja lah. Ini saat data collection sudah COVID atau sebelum COVID ya, Bu Rini? Saya lupa. Kalau data koleksinya waktu itu sebelum COVID, Pak. Habis Sebelum kumpul COVID, ya. data selesai, terus COVID. Oke, jadi sudah aman ya. Efek COVID-nya belum kental waktu itu, jadi masih bisa berkunjung ke komunitas saya. Oke. Dalam kaitan itu, meskipun tidak ada kaitannya, kan perilaku konsumsi berkelanjutan ini kan biasanya diasumsikan sebagai perilaku baik lah, boleh dibilang begitu ya. Strategi Saudara Promovenda sebagai peneliti untuk memitigasi social desirability bias-nya seperti apa? Oh ya, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaan ketiga. Jadi di dalam penelitian survei mungkin ada beberapa kelemahan, antara lain ketika responden mengisi kuesioner bisa jadi dalam kondisi yang mungkin tidak tepat sehingga sangat memungkinkan responnya itu mungkin tidak sesuai dengan yang senyatanya. Nah, untuk menghindari bias dalam pengukuran sebagaimana saya sampaikan ini, kami melakukan uji untuk memitigasi bagaimana untuk menilai bahwa responden itu benar-benar tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai atau norma-norma kebaikan di dalam masyarakat. Nah, kami melakukan uji bias kepatutan sosial atau social desirability bias untuk 2 kategori kelompok community. Yes, dari hasil riset kami mengambil sampel 40 untuk komunitas pro lingkungan maupun komunitas umum, dan dari hasil uji SBK atau desirability bias itu menunjukkan bahwa proses pengukuran kita relatif baik hasilnya dan tidak terjadi bias. Termasuk juga kita perkuat argumen ini dengan pengujian uji bias metode bersama atau common method bias. Demikian Pak. Baik, terima kasih Saudara Promovenda. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ketua Profesor Nurul Indarti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bayu Sutikno, PhD, atas pertanyaannya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Bayu Aji Aritejo, MM, MSI, PhD, yang juga bertindak sebagai co-promotor. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Ibu Rini. Sudah sampai pada tahap ini. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, di dalam disertasi Ibu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal maupun faktor internal untuk mempengaruhi perilaku konsumsi berkelanjutan. Kita dari faktor eksternal dulu. Di sini Ibu memiliki faktor-faktor seperti identitas komunitas peduli lingkungan dan kekohesifan komunitas, tetapi Ibu juga memiliki variabel yaitu tekanan sosial. Mengapa Ibu harus menggunakan kedua jenis faktor eksternal ini? Apakah ini saling melengkapi atau sebetulnya substitusi di antara mereka, Bu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Bayu Aji Aritejo atas pertanyaan pertama. Jadi di dalam pemodelan penelitian ini, dalam disertasi kami ini, ada 2 faktor yang secara umum mempengaruhi perilaku individu.
mengapa terdapat faktor internal eksternal di dalam pemodelan ini? Karena salah satu teori yang juga ikut menjadi background di dalam menjelaskan pemodelan kami antara lain adalah teori sosial politis gitu ya. Jadi di dalam teori itu juga menyebutkan bahwa sebuah perilaku itu terjadi tidak hanya sekedar dari internal faktor tapi juga eksternal faktor. Hal ini juga didukung dengan teori identitas sosial sebagai salah satu teori di dalam disertasi penelitian kami ini. Nah, mengapa kemudian yang kami ambil adalah identitas komunitas, kemudian kekohesifan komunitas, dan juga tekanan sosial? Yang menjadi alasan kuat bagi kami adalah bahwa ketika kita menggunakan teori identitas sosial sebagai salah satu grand teori, itu menunjukkan peran penting kelompok terhadap pembentukan identitas diri individu, sehingga identitas komunitas itu menjadi salah satu variabel yang bagi kami ini merupakan satu novelty. Jadi kami memunculkan satu variabel baru yang relatif belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu identitas di level komunitas. Nah, ini karena peran dari background teori kami terkait identitas sosial identitas. Kemudian ketika kita membahas tentang satu komunitas, maka perilaku satu komunitas itu bisa dengan sangat baik dilihat dari sisi kekohesifan komunitas ini menurut hasil riset literatur kami. Sehingga kekohesifan komunitas itu menjadi pemoderasi hubungan antara identitas komunitas dengan identitas diri. Kemudian yang berikutnya di variabel ketiga, mengapa kami menghadirkan variabel tekanan sosial? Karena ketika kami ingin menjelaskan apakah sebuah perilaku itu terjadi dengan volunteer atau unvolunteer begitu, maka dengan hanya teori identitas sosial itu justifikasi itu menjadi lemah, sehingga justifikasi itu kita perlukan dengan menghadirkan teori tekanan sosial, bahwa terdapat tekanan yang dialami oleh individu di dalam mereka bermasyarakat, sehingga muncul variabel tekanan sosial. Jadi seperti itu, Bayu, latar belakang. Terima kasih. Pertanyaan kedua, di dalam faktor-faktor personalitas ya, ini didapati memiliki pengaruh penting terhadap identitas peduli lingkungan maupun terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, apakah temuan ini kemudian bisa juga menjadi semacam implikasi barangkali bagi pemerintah ya untuk kemudian mendorong perilaku konsumsi berkelanjutan ini? Ya, karena ternyata faktor internal atau faktor personalitas ini juga penting. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Bayu Aji untuk pertanyaan keduanya. Jadi berdasarkan hasil riset dalam disertasi kami, faktor personality atau internal itu memiliki pengaruh yang cukup kuat. Sebagaimana contohnya untuk kelompok individu yang berafiliasi komunitas dan juga pada responden individu yang tidak berafiliasi komunitas, itu ditemukan hasil secara empiris bahwa sikap peduli lingkungan itu memiliki hasil positif signifikan, begitu. Nah, dan yang lebih menarik di temuan kami, untuk variabel keinovatifan konsumen, itu kami temukan hasil bahwa keinovatifan konsumen itu memiliki peran di dalam mempengaruhi identitas diri maupun perilaku konsumsi berkelanjutan dengan positif signifikan. Nah, sementara di dalam temuan kami yang lain, karena sebetulnya kami memiliki tadi contoh kelompok sampel yang individu yang tidak berafiliasi pada komunitas, itu menunjukkan hasil bahwa identitas diri peduli lingkungan itu ternyata mampu memediasi secara penuh pengaruh keinovatifan konsumen atau individu terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan.
Ya, kira-kira implikasinya apa ya Bu, untuk pengambil kebijakan mungkin dari pemerintah ya terkait dengan temuan pentingnya faktor-faktor personalitas ini? Dari kebijakan pemerintah yang bisa diambil karena sikap itu memiliki pengaruh yang kuat di dalam mempengaruhi perilaku maupun identitas, maka harapannya pemerintah memberikan hal-hal yang mampu direspon, ya, aturan-aturan atau kebijakan yang bisa membentuk persepsi sehingga sikap seseorang atau sikap individu terhadap perilaku peduli lingkungan itu menjadi menguat, sehingga ketika sikap individu atau konsumen itu memiliki sikap yang positif terhadap perilaku peduli lingkungan, diharapkan nanti ini akan memunculkan perilaku konsumsi berkelanjutan yang lebih menguat atau probabilitasnya lebih besar begitu, sehingga pemerintah bisa melakukan edukasi yang tepat dengan bahasa yang tepat sesuai dengan target individu, ya, sehingga bahasa komunikasi itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Begitu. Baik, Ibu Ketua, apakah saya masih ada waktu atau sudah habis? 1 menit, Pak Dr. Bayu Aji, monggo. Baik, saya kira pertanyaan terakhir, ini ada hal yang menarik, yaitu temuan bahwa hedonisme ini yang dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan, ini ternyata ditemukan berpengaruh positif secara signifikan. Apakah hal ini bisa dijelaskan, Bu Rini? Ya, Pak, terima kasih atas pertanyaan ketiga Pak Bayu. Jadi temuan menarik ya dalam disertasi kami ini antara lain bahwa hipotesis kita di awal mengatakan bahwa hedonisme itu memiliki pengaruh negatif, dugaan awal kita terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, ternyata karena memang dalam lingkungan masyarakat modern, hedonisme itu sudah menjadi bagian dari perilaku konsumsi masyarakat begitu, sehingga variabel ini menjadi penting untuk kita angkat. Nah, ternyata di dalam penelitian ini hasilnya tidak sesuai gitu dengan hipotesis yang kami ajukan di awal. Pada individu yang berafiliasi komunitas, ternyata hedonisme itu memiliki temuan positif signifikan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, ini kita kaji, ternyata bahwa hedonisme itu ada 2 tipe, ya, hedonisme secara psikologis dan hedonisme normatif, sehingga terjadi kecenderungan pada individu-individu yang berafiliasi komunitas itu memiliki nilai hedonisme yang cenderung normatif, sehingga tidak hanya mementingkan kesenangan untuk dirinya sendiri dalam jangka pendek begitu. Namun hedonisme normatif itu individu yang berorientasi pada pencarian kesenangan tetapi masih mempertimbangkan etika dan kepentingan masyarakat banyak. Namun demikian, hasil kami yang pada fenomena pada contoh sampel individu yang tidak berafiliasi komunitas, hasilnya sesuai dengan yang kami hipotesiskan bahwa hedonisme berpengaruh secara negatif signifikan. Artinya terjadi pergeseran nilai hedonisme ketika individu yang mulanya mungkin tidak berafiliasi pada komunitas dan yang berafiliasi komunitas itu terjadi pergeseran nilai hedonisme menjadi hedonisme normatif begitu. Baik, terima kasih Bu Rini. Saya cukup Ibu Ketua. Baik, terima kasih Bapak Bayu Aji Aritejo PhD. Penguji berikutnya adalah Ibu Dr. Sari Winahyu Siswo Miharjo. Kami persilahkan Ibu. Pertama, terima kasih kepada Ibu Ketua atas kesempatannya. Berikutnya saya ucapkan selamat kepada Bu Rini atas pencapaian tahap yang telah Ibu capai hari ini. Ya. Pertanyaan-pertanyaan saya hanya melanjutkan pertanyaan dari bapak-bapak
penguji sebelumnya, bapak-bapak promotor dan kopromotor, ya, dan itu pertanyaan gampang. Jadi nomor satu ya, pertanyaan nomor satu adalah pertanyaan yang sejak ujian terbuka, ujian tertutup, maaf, itu saya belum terpuaskan ini tadi, dan pada hari ini saya berharap Ibu bisa memuaskan saya ini tadi. Jadi ini kan penelitian S3 yang harusnya itu ada semacam kebaruan. Waktu ujian tertutup saya sampaikan, saya itu membimbing skripsi S1, tesis S2, itu banyak memakai variabel hedonisme. Hedonisme biasanya dikaitkan dengan yang sebaliknya, utilitarianism. Mengapa Ibu nggak memakai, kok ini kan berarti terus udah banyak banget gitu. Nah, apa yang membuat Ibu tetap memilih hedonisme dan tidak, ya sedikit agak beda sedikit pakai yang utilitarian, apalagi awalnya Ibu kan sudah melihat, membayangkan bahwa hedonisme sebetulnya nggak ada pengaruh. Terus berarti alasan apa ini tadi? Mengapa Ibu tetap kekeh sesuai mengikuti arus utama atau mainstream ini tadi untuk memakai hedonisme sebagai salah satu variabel dan tidak utilitarianism? Baik, Ibu Sariwinayu, terima kasih Ibu atas pertanyaan pertamanya. Jadi di dalam konteks penelitian kami, beberapa kebaruan dalam penelitian kami mungkin bisa kami tunjukkan melalui metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini, dan juga bagaimana kami menggunakan beberapa teori untuk kami integrasikan sehingga mampu menjawab perilaku itu secara volunteer atau non-volunteer. Nah, sementara mengapa di dalam faktor personality itu kami menggunakan variabel hedonisme. Jadi beberapa hal yang menjadi hasil kajian kami, hedonisme ini secara teoritis dan empiris sebelumnya itu berpengaruh negatif signifikan seperti itu. Nah, kami kemudian melakukan kajian apakah memang faktor-faktor yang akan kami hadirkan itu faktor-faktor yang hanya secara positif mempengaruhi atau menstimuli perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, kemudian dalam diskusi kami kita hadirkan dalam faktor personalitas itu adalah unsur-unsur yang secara positif memotivasi atau mempengaruhi perilaku, dan hal-hal yang secara negatif itu berdampak di dalam perilaku konsumsi berkelanjutan. Yang pada akhirnya kita mengkaji hedonisme ini sebagai bagian dari satu variabel yang akan memberikan pengaruh, apakah memang akan kami uji hasilnya pengaruhnya negatif betul ataukah tidak. Kita mempertimbangkan variabel-variabel utilitarianisme misalnya itu masih dalam kelompok variabel-variabel yang mempengaruhi secara positif. Jadi memang ketika itu kami mempertimbangkan dua variabel yang akan kami putuskan, materialisme waktu itu, yang kemudian dengan diskusi dengan tim promotor kita kuatkan bahwa hedonisme ini lebih kuat daripada materialisme begitu. Mungkin di riset berikutnya akan kami pertimbangkan, Bu Sari. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, tadi yang saya sampaikan bahwa ini melanjutkan pertanyaannya Pak BM Purwanto dan Pak Bayu Haji terkait dengan kebijakan publik. Tadi Ibu menyatakan bahwa, kalau nggak salah Pak BM sampai menanyakan secara spesifik kebijakan publik apa ini tadi. Kok saya belum melihat, ya hanya dengan edukasi. Edukasi pun itu akan diberikan kepada kelompok-kelompok komunitas yang pro lingkungan. Nah, terus artinya untuk yang komunitas yang bukan pro lingkungan, itu kebijakan publik kayak apa? Ini spesifik tadi loh, yang masih ingin juga saya dengar. Misalnya, ini kan menjelang Hari Kartini itu mesti bakal banyak kegiatan-kegiatan dari komunitas-komunitas ibu-ibu. Misalnya komunitas pelestari busana nasional. Kira-kira apa kebijakan publik yang bisa diterapkan terkait dari temuan Ibu? Monggo. Ya, terima kasih Bu Sariwinayu untuk pertanyaan kedua. Jadi contoh memang relatif lemah tekanan yang diberikan dari lingkungan atau dukungan dari lingkungan kepada
masyarakat, ya, sehingga pengaruh dalam hasil dari temuan kami pengaruhnya relatif lemah. Maka contoh kebijakan yang bisa diberikan adalah pemerintah membuat satu aturan yang cukup tegas yang itu diberlakukan bagi masyarakat maupun pelaku usaha, di mana pelaku usaha yang selama ini memang tidak terlalu baik di dalam merespon aturan-aturan terkait kebijakan proses produksi, sehingga proses itu juga mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini tidak terlalu banyak direspon, sehingga muncullah banyak kajian yang kemudian melihat bagaimana perilaku individu ini harus kita dukung, sehingga perilaku individu ini nantinya akan mendukung program konsumsi berkelanjutan atau program pembangunan secara berkelanjutan. Contoh misalnya di masyarakat diberlakukan dengan tegas tidak menggunakan kantong plastik misalnya ketika berbelanja. Nah, selama ini mungkin pemberlakuannya kurang tegas gitu ya Bu, sehingga pada akhirnya masih banyak pusat-pusat pertokoan yang kemudian juga tetap memberikan fasilitas tersebut gitu. Nah, ketika pemerintah itu melakukan dengan tegas, maka terjadi proses perubahan ya, baik sikap dan perilaku di masyarakat yang mereka nanti akan pelan-pelan melakukan perubahan ke arah yang berkelanjutan seperti itu. Oke, melanjutkan pertanyaan jawaban Bu Rini ya. Oke. Tadi saya untuk tetap masih ini tadi, sayang kalau penelitian Ibu yang begitu rumit ini tadi tidak ada manfaatnya ya. Ini tadi Ibu menceritakan tentang pemberlakuan kantong plastik berbayar ini tadi. Ibu bisa nggak menjelaskan hubungan kantong plastik berbayar dengan komunitas pecinta pelestari busana nasional? Hubungan? Jadi ini kan kebijakan. Ibu kan tadi pertanyaan saya awalnya kebijakan spesifik apa? Nah ini terus Ibu memberikan contoh kepada perusahaan atau toko tentang penerapan non plastik atau ini tadi atau pemberlakuan kantong plastik berbayar. Nah, terus tadi kan pertanyaannya agak rada bergeser ini tadi. Nah, padahal ini tadi kan komunitas yang non. Nah, makanya saya kasihkan contoh yang cukup unik ini tadi saya katakan ini menjelang Kartinian ini. Hubungannya gimana? Ini kan ada komunitas ibu-ibu yang ingin melestarikan budaya. Terus kaitannya kebijakan penerapan pemakaian kantong berbayar atau non kantong plastik ini tadi. Ya, terima kasih Bu Sari. Mungkin yang dimaksud pertanyaan Ibu adalah bagaimana cara membuat satu contoh kebijakan terkait komunitas yang pro budaya tadi ya Bu ya? Iya, yang maksudnya yang bukan pro lingkungan. Nah ini tadi kan, ya. Tadi yang Ibu menjawab ke Pak BM adalah yang edukasi ke yang pro lingkungan. Nah ini yang bukan pro lingkungan. Ya, jadi dari hasil penelitian kami, komunitas yang kami libatkan dalam penelitian ini adalah komunitas umum juga masuk kita libatkan menjadi responden dalam penelitian kami, selain juga komunitas yang pro lingkungan. Jadi pada kelompok-kelompok yang mereka tidak termasuk dalam kategori komunitas umum, komunitas yang tidak fokus pada pro lingkungan, itu juga bisa kita edukasi bagaimana supaya masyarakat kita melalui komunitas-komunitas tersebut bisa turut menjaga kepedulian mereka terhadap lingkungan. Hal ini juga nanti akan menjadi pertimbangan bagi komunitas-komunitas tersebut, sehingga nanti ketika edukasi itu berjalan di semua lini gitu istilahnya Bu, tidak hanya pada komunitas yang mereka sudah pro lingkungan gitu ya, maka diharapkan nanti juga perilaku konsumsi berkelanjutan itu menjadi lebih baik seperti itu. Oke. Bu Ketua masih ada sisa waktu? Ya, boleh setengah menit Bu. Ya, matur nuwun. Bu Rini, kalau saya melihat teori-teori yang Ibu pakai seperti teori tekanan sosial, teori identitas sosial, itu menunjukkan bahwa Ibu melihat fenomena di lingkungan kita sebagai manusia yang ya makhluk sosial ini tadi. Kira-kira
penelitian Ibu itu mengatasi permasalahan sosial apa? Itu saja pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Bu Sari untuk pertanyaan ketiganya. Jadi memang kita di dalam kehidupan bermasyarakat ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita selesaikan secara perorangan atau individu, di mana ada hal yang harus kita libatkan stakeholder yang lain. Misalnya bagaimana kita juga mengajak komunitas atau masyarakat di dalam melakukan satu perubahan terhadap kebaikan lingkungan kita di masa depan dengan konteks perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, sehingga dengan teori identitas sosial itu menjadi penguat bahwa di dalam masyarakat kita mesti bergandengan, ya, tidak bisa kita melakukan pergerakan secara individu, tapi kita bergerak bersama masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut, Ibu. Masuk juga bagaimana kita bisa melihat peran faktor eksternal atau peran dari lingkungan atau masyarakat dan bahkan pemerintah di dalam memberikan tekanan sosial atau di dalam memberikan pengaruh-pengaruh atau induksi kepada masyarakat maupun individu, sehingga akan mampu berproses menuju pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Demikian Ibu Sari. Terima kasih, matur nuwun Bu Ketua. Baik, terima kasih Bu Dr. Sari Winahyu atas pertanyaan-pertanyaan yang menelisik cukup tajam. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih, MBA PhD, untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih, Ibu Ketua. Apakah suara saya jelas ya, Bu Rini? Jelas, Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama ya, saya akan melanjutkan pertanyaan dari guru-guru saya terdahulu. Gitu ya. Yang menarik ini sebenarnya tentang hedonisme ini. Ada disebut hedon itu apa sih, hedonis itu ya. Ada temuan dari penelitian ini, temuan kedua, bahwa komunitas maupun kelompok ternyata mampu mempengaruhi individu dalam menggeser nilai hedonisme. Nah, itu ada statement menggeser nilai hedonisme yang sebelumnya berdampak negatif berdasarkan teori dan temuan empiris terdahulu menjadi nilai yang berdampak positif itu. Nah, istilah menggeser ini apakah tepat di situ? Karena diamatinya kan bukan responden yang sama di situ. Saya ingin mengkonfirmasi tentang itu ya, statement tersebut. Silahkan Bu Rini. Ya, Ibu Yulia, terima kasih atas pertanyaan pertama. Jadi, dalam konteks hasil riset kami ini, ada dua kelompok gitu ya, Bu ya. Jadi, untuk yang responden yang tidak berafiliasi komunitas, hipotesis terkait hedonisme, pengaruh hedonisme terhadap perilaku itu, dia sesuai hasilnya, kita dukung, kita support. Nah, untuk kelompok responden yang mereka berafiliasi pada komunitas itu menunjukkan hasil bahwa hedonisme berpengaruh signifikan tapi positif. Nah, dari kedua hasil ini kita membuat satu simpulan bahwa hedonisme ternyata ketika itu berada dalam kondisi individu yang berafiliasi komunitas itu memiliki pengaruh yang berbeda. Nah, ini kita menduga ketika hasilnya seperti ini, sangat memungkinkan bahwa ketika individu yang tadinya itu bisa jadi mereka tidak berafiliasi lingkungan, berafiliasi pada komunitas, ketika berafiliasi pada komunitas itu memungkinkan terjadi pergeseran seperti itu. Namun demikian justifikasi ini tidak bisa kita gunakan pembenaran secara umum karena mungkin perlu penelitian lebih dalam kembali, begitu Bu. Jadi penelitian kami istilahnya memberikan proposisi kepada peneliti berikutnya. Jadi bagaimana ketika individu itu yang tadinya belum tergabung dalam satu komunitas dan kemudian tergabung dalam komunitas, itu nanti akan menghasilkan yang apakah sama dengan hasil penelitian kami. Perlu didukung penelitian itu dinner study begitu.
Terima kasih penjelasannya. Tapi yang menjadi beratan sesuatu yang agak mengganggu pikiran saya adalah menggeser nilai, karena tadi Ibu menyebutkan bahwa sebelum dia bergabung ke komunitas dan sesudah dia bergabung ke komunitas, sementara ini orang yang berbeda di situ. Ada orang yang tidak berafiliasi dan yang orang yang berafiliasi, yang semacam itu. Sehingga bisa jadi di situ ada suatu perbedaan, namun apakah kemudian itu bisa secara kuat dikatakan bahwa itu menggeser nilai hedonisme? Ya, jadi kalau misalnya secara kuat diistilahkan dengan menggeser mungkin kurang tepat, Bu, itu ya. Di perbedaan hasil di dalam pengaruh hedonisme pada kelompok komunitas tertentu dengan individu yang non komunitas gitu. Nah, kaitannya dengan terima kasih. Kaitannya dengan hedonisme itu kan berarti yang individu ya. Tadi menyambung pertanyaan ada tanya jawab yang terdahulu, itu kan ditemukan bahwa yang internal itu pengaruhnya lebih besar ya dibandingkan yang eksternal. Apakah betul seperti itu? Nah, kemudian yang internal tadi ditunjukkan oleh apa saja? Faktor internal ditunjukkan faktor sikap kepedulian lingkungan, keinovatifan konsumen, serta hedonisme. Keinovatifan dan hedonisme. Jadi tadi kan ada sikap, keinovatifan, dan hedonisme. Itu yang kemudian ditemukan bahwa dia lebih kuat mempengaruhi ke arah perilaku konsumsi berkelanjutan. Apakah semacam itu? Ya. Nah, keinovatifan dan hedonisme itu bukannya itu faktor yang personal ya? Faktor personal, Bu. Adakah sesuatu yang kemudian bisa disarankan itu yang terkait dengan ini tadi, sesuatu yang personal ini tadi? Apakah seseorang itu sebenarnya terlahir seperti itu, ataukah sebetulnya ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu? Oke, terima kasih Ibu Yulia atas pertanyaannya. Jadi dalam hasil penelitian kami, Bu, di dalam pemodelan ini, kami menggunakan pendekatan atau teori yang menjelaskan pemodelan kami bahwa untuk variabel keinovatifan konsumen dan variabel ini kita gunakan pendekatan sifat. Jadi keinovatifan konsumen itu merupakan bagian dari sifat yang melekat pada individu. Jadi pada secara umum individu itu memiliki sifat keinovatifan, namun degree atau kontinumnya berbeda-beda. Nah, sehingga ketika kita menggunakan pendekatan teori sifat atau keinovatifan itu merupakan predisposition gitu, maka sebetulnya ini tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Makanya kami menempatkan itu menjadi variabel independen. Nah, ini juga menjadi kritisi kami untuk hasil penulisan yang dilakukan oleh English and Philip tahun 2013, di mana di dalam artikel mereka itu mengatakan bahwa keinovatifan konsumen itu adalah satu predisposition dan menggunakan pendekatan teori sifat, namun mereka menempatkan variabel itu menjadi variabel mediasi. Nah, ini yang kemudian kami ingin menunjukkan bagaimana penempatan variabel itu sesuai dengan pendekatan teori yang tepat, sehingga kami tempatkan pada independent variable. Apakah kemudian Ibu mengkritisi bahwa sikap personality yang semacam itu sebaiknya tidak di dalam mediasi? Dalam diskusi itu tidak kita sampaikan, itu kita jelaskan penempatan variabel itu menjadi variabel independen dikuatkan dengan teori yang kami gunakan. Karena sebetulnya personality kan digunakan di manajemen untuk menjelaskan berbagai hal ya, dan dia sebetulnya bisa ada berbagai faktor juga yang berpengaruh di situ sebetulnya. Oke, masalah hedonisme lagi ya. Hedonisme itu kalau kita dengar hedonisme itu kayak bersenang-senang gitu ya. Kemudian tadi Ibu mengatakan di situ ternyata ada hedonisme psikologis dan hedonisme yang normatif itu. Nah, kalau dikaitkan dengan item-item pertanyaan Ibu tentang hedonisme, itu apakah terdiri dari dua itu? Hedonisme psikologis itu yang seperti apa, normatif itu yang seperti apa?
dijelaskan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk indikator-indikator di dalam pengukuran variabel hedonisme ini kita gunakan hedonisme secara general. Hedonisme secara general, kenapa kita gunakan itu? Karena kita memilih pendekatan sifat tadi, saya seperti itu. Nah, bisa jadi ketika peneliti memiliki pendekatan teori yang lain, misalnya secara situasional, misalnya atau menggunakan teori sikap misalnya, bisa jadi hedonisme itu menjadi pemediasi atau keinovatifan itu juga bisa menjadi pemediasi ketika pendekatan peneliti itu berbeda. Jadi ini kami berusaha untuk konsisten di dalam memilih teori yang kami ambil, penempatan variabel dalam pemodelannya. Seperti itu, sehingga pengukuran hedonisme itu tidak kemudian dipilah menjadi normatif dan psikologis gitu Bu. Jadi itu masih general. Kita gunakan dari SWOT terkait pengukuran hedonisme yang sudah sangat general. Iya, karena item yang saya lihat kan, saya selalu mencari setiap kesempatan untuk bersenang-senang. Saya suka memanjakan diri. Penting bagi saya untuk hal yang memberikan kesenangan bagi saya yang semacam itu, ya kan, itu sangat general di hedonis. Tapi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang positif di yang berafiliasi, itu pasti ada penjelas yang lain dan ada peluang untuk penelitian yang akan datang untuk itu. Baik, Bu Yulia, apakah bisa diakhiri? Oke. Sebelumnya saya tadi lupa mengucapkan selamat kepada Promovenda ya. Selamat sampai di tahap ini. Matur nuwun, Ibu Ketua mengingatkan. Baik, terima kasih Bu Yulia Arisnani, PhD atas pertanyaannya. Nanti bisa dilanjutkan di sesi offline di UNS mungkin ya. Baik. Bu Rini masih stabil Bu? Karena pertanyaannya luar biasa ini. Ya, bisa. Baik. Penanya selanjutnya adalah dari penguji atau tim penilai eksternal kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan Ibu Sri Rahayu Hijrahati, Bu Cici, MSI PhD untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saya selamat dulu nih Prof. Nurul, saya malah nggak ngeh dan nggak tahu. Jadi selamat kepada Profesor Nurul atas gelarnya, saya baru tahu. Terima kasih. Ya, untuk Bu Rini juga ya, selamat sudah sampai titik ini ya Bu ya, dengan multi level, lintas levelnya yang luar biasa. Saya menyambung dari semua tim promotor dan juga tim penilai sebelumnya, itu yang bahwa motivasi Ibu itu adalah untuk membuktikan bahwa ada peran sentral lain dibandingkan individu ya Bu ya, terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Tapi dalam halaman 257 itu ditemukan hasil bahwa pengaruh komunitas pada perilaku individu secara langsung tidak terbukti. Nah, dia dimediasinya oleh identitas diri peduli lingkungan. Pertanyaan saya, jadi sebenarnya berguna tidak Bu untuk seseorang itu ikut komunitas atau tidak? Atau biarkan saja dia mengurusi dirinya sendiri untuk berperilaku berkelanjutan? Itu pertama. Terima kasih Bu Sri Rahayu Hijrahati, PhD atas pertanyaannya. Jadi hasil riset kami memang menunjukkan hasil untuk pengaruh identitas komunitas terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan pada individu yang berafiliasi komunitas itu tidak terdapat pengaruh signifikan. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identitas komunitas itu memiliki pengaruh secara tidak langsung, di mana di dalam pemodelan ini identitas diri individu memiliki peran yang cukup kuat dalam penelitian ini, sehingga terjadi pengaruh mediasi secara penuh begitu ya. Nah, bagaimana dengan statement berarti tidak perlu menggunakan komunitas begitu. Nah, di dalam merespon pertanyaan ini, komunitas tetap menjadi sesuatu yang sangat urgent dan penting karena pendekatan di dalam pemodelan kami itu menggunakan
teori identitas sosial, di mana individu yang beridentitas diri individu itu, sehingga mereka menganggap dirinya, mengidentifikasi dirinya itu peduli lingkungan, itu secara kuat dipengaruhi oleh komunitas yang mereka ikuti atau afiliasi mereka terhadap komunitas tersebut. Jadi peran komunitas tidak bisa diabaikan dalam konteks perilaku konsumsi berkelanjutan seperti itu. Kecuali ketika peneliti mungkin tidak menggunakan pendekatan teori identitas sosial tersebut. Begitu itu. Oke, terima kasih. Yang kedua, jadi jika dibandingkan total efeknya Bu, yang lewat komunitas dengan lewat personal, besar mana sih Bu pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan? Itu yang kedua. Terima kasih Bu. Jadi untuk pertanyaan kedua ini, hasil penelitian disertasi kami menunjukkan bahwa hasil Sobel test atau kekuatan pengaruh antara eksternal dan internal faktor itu menunjukkan hasil faktor-faktor internal atau faktor personalitas itu lebih kuat begitu. Oke, berarti masih seperti tadi ya, ngeling ke yang pertama bahwa tetap aja di diri individunya. Oke, yang ketiga terakhir, Ibu dalam item-item Ibu banyak menyinggung soal keluarga, ya. Nah, kalau faktor personal, saya sendiri melihatnya mungkin edukasi dari keluarga itu menjadi penting. Sudahkah Ibu mengelaborasi hal tersebut di dalam disertasi Ibu? Saya sebenarnya sudah memeriksa, silahkan Ibu jawab dalam forum terbuka ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Cici. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini memang dibutuhkan ya edukasi dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Di mana keluarga ini yang paling dekat sehingga mampu memberikan pengaruh yang lebih kuat ketika seorang anak dari kecil itu sudah dibiasakan di dalam berperilaku sehingga perilaku itu lebih peduli lingkungan. Ya, saya kasih contoh misalnya diajarkan bagaimana ketika keluar kamar mandi dimatikan lampunya. Ya, itu sudah ada Ibu di disertasi Ibu, itu kan pertanyaannya, implikasi manajerial terhadap family. Ini Bu, saya sampaikan perlunya edukasi kepada lingkungan individu di masing-masing keluarga mereka. Ya, mungkin jika ada bisa revisi sedikit saja secara literal dituliskan hal tersebut tuh, karena di measurement Ibu ada 12 kali penyebutan itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu Hijrahati PhD atas pertanyaannya. Selanjutnya masuk ke tim penguji. Kami persilahkan Bapak Profesor Basu Swasta dan Dharmasta MBA PhD untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Monggo Pak Basu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap sehat walafiat sampai akhir hayat. Ini kelihatannya saya penanya terakhir ya, Bu Ketua. Belum, nanti masih ada yang terakhir, Pak Sahid. Oh ya, baik. Terima kasih. Memang penanya yang di belakang itu harus menyediakan pertanyaan-pertanyaan cadangan. Karena sebagian kemungkinan sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Ternyata betul. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang umum yang lebih sesuai dengan untuk ujian terbuka ini, punya saya sudah tercoret semua ini, sudah ditanyakan. Ya, terpaksa masih ada satu. Terpaksa saya akan menanyakan agak spesifik. Tapi yang namanya ujian, bertanya itu kan boleh dari manapun, boleh apapun. Dan boleh dijawab juga boleh tidak. Kalau sulit, ya enggak usah dijawab. Karena yang lain-lain tadi sudah banyak yang sulit bisa dijawab. Nah, dan saya terima kasih dapat kesempatan agak belakangan, sehingga saya
juga menggunakan kesempatan ini untuk mengawali dengan satu pantun. Karena saya tidak membimbing sehingga saya tidak memberi sambutan, sehingga dalam pertanyaan ini saya awali dengan satu pantun. Nanti saya tutup juga dengan pantun. Makan sambal terasi dicolek 5 bakwan. Anda buat disertasi, rumuskan 5 tujuan. Nah, pertanyaannya, tujuan yang kelima, yaitu menguji pengaruh lintas level antara identitas komunitas peduli lingkungan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan dan pengaruh multilevel antara identitas komunitas peduli lingkungan terhadap identitas diri peduli lingkungan. Nah, setiap tujuan yang dirumuskan dalam riset pasti diupayakan untuk dicapai. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Boleh dijawab dengan pantun, Bu Rini. Balas dengan pantun kalau bisa. Kalau enggak juga enggak apa-apa, monggo. Terima kasih Profesor Basis Swasta dan Mesta MBA PhD atas pertanyaan sulitnya. Jadi bagaimana tujuan penelitian kelima itu bisa harus saya lakukan? Nah, tentu kami menggunakan pendekatan lintas level, multi level, begitu, Pak, sehingga kami collecting data di level individu dan juga di level komunitas. Kemudian dari hasil itu kemudian kami uji dengan HLM, Hierarchical Linear Modeling, yang memang diperuntukkan untuk menguji hipotesis multi level maupun lintas level. Seperti itu. Nah, sebelumnya bagaimana variabel-variabel itu bisa berada pada pemodelan kami, tentu ini melewati kajian yang telah kami lakukan dan pendekatan-pendekatan teori yang kami pilih. Dan pada akhirnya dengan hasil uji itu, pengaruh multi level di mana identitas komunitas pengaruhnya terhadap identitas diri individu itu positif signifikan. Demikian. Kemudian pengaruh secara cross level atau lintas level, temuan kami yang di awal kami duga bahwa identitas komunitas itu juga akan mampu mempengaruhi secara langsung, ternyata hipotesis itu tidak terbukti, dan itu menunjukkan bahwa identitas diri memiliki peran yang cukup penting sehingga memediasi secara penuh hubungan identitas komunitas terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Itu. Oke, ya. Saya lengkapi ya. Ya, untuk mencapai tujuan itu perlu dirumuskan hipotesis. Hipotesis perlu diuji. Dalam menguji memerlukan data, data dikumpulkan, dianalisis untuk memperoleh hasil. Baru Anda jelaskan tadi. Ya, pertanyaan berikutnya. Perilaku yang Anda teliti adalah perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, kalau saya ambil payungnya dalam perilaku, itu ada 2 aktivitas utama, yaitu aktivitas mental dan aktivitas fisik. Nah, dalam penelitian Anda ini, Anda meneliti yang mana? Aktivitas mental atau aktivitas fisik?
Ya, terima kasih Pak Basu untuk pertanyaan kedua. Jadi dalam penelitian kami ini meneliti perilaku di level keduanya, Pak. Ya, Hal ini karena oke. Anda sudah berusaha menjelaskan sesuatu yang benar tapi belum menjawab pertanyaan saya. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dalam model Anda, di situ ada salah satu variabelnya, yaitu sikap kepedulian lingkungan. Ya, yang betul sikap terhadap kepedulian lingkungan. Ya. Nah, ini pertanyaan ini sangat spesifik, ya. Dijawab boleh, tidak boleh. Yaitu karena saya sudah kehabisan pertanyaan ini. Nah, sikap terhadap kepedulian lingkungan. Nah, saya melihat ada inkonsistensi ya, yang Anda paparkan di sini. Ketika Anda menyusun modelnya, Anda lebih fokus kepada variabel sikap yang terbentuk dari satu komponen, yaitu kognitif. Nah, setelah Anda menyelesaikan pengumpulan data, menguji hipotesis, ya, dalam merumuskan, mendefinisikan variabel itu secara operasional, Anda menggunakan definisi 3 komponen. Nah, yang betul yang mana? Terima kasih Pak Basu untuk pertanyaan ketiga. Jadi sikap terhadap kepedulian lingkungan ini merupakan responsi evaluasi individu terhadap perilaku-perilaku kepedulian lingkungan yang kami ukur dari sisi kognitif, afektif, dan konatif, gitu Pak Basu. Ya, berarti Anda menggunakan definisi sikap dengan 3 komponen, ya. Nah, nanti dikoreksi saja, ya. Nanti Anda lihat kembali. Ya, saya setuju kalau 3 komponen saya setuju. Kalau 1 komponen sudah ketinggalan. Oke, lalu pertanyaan yang terakhir. Nah, ketika Anda menggunakan satu alat yang disebut hierarchical linear programming. Nah, Anda menjelaskan di situ bisa mengatasi permasalahan yang ada di 2 alat sebelumnya. Nah, mengapa Anda tidak langsung saja menggunakan hierarchical linear programming? Terima kasih Pak Basu atas pertanyaannya. Jadi di dalam disertasi kami ini, kami langsung menggunakan alat analisisnya menggunakan HLM untuk menguji hipotesis atau kelompok responden yang berafiliasi lingkungan, di mana terdapat level analisis di level komunitas atau kelompok. Sementara untuk yang individu yang tidak berafiliasi komunitas secara terpisah, kami uji dengan metode structural equation modeling, gitu Bapak. Jadi mengapa HLM ini kami pilih? Karena terdapat beberapa kelemahan di dalam metode agregasi dan disagregasi yang itu tidak kita lakukan di dalam disertasi kami. Ya, pokok kerjanya apa tuh di dalam HLP itu, hierarchical linear programming itu? Pokoknya aja apa? Ya, terima kasih Pak Basu. Jadi di dalam HLM, ketika peneliti hendak menganalisis dengan konteks data lintas data di level kelompok dan di level individu, maka metode HLM ini mampu memberikan solusi yang baik. Kenapa saya sampaikan sebagai solusi yang baik? Karena tidak terdapat korelasi antar distributed error
sebagaimana itu terjadi ketika dilakukan dengan cara konvensional dengan metode agregasi misalnya, atau tidak terjadi ecological fallacy di dalam HLM sehingga kita bisa menghindari kelemahan itu ketika dilakukan dengan pendekatan agregasi atau disagregasi tersebut. Nah, di sini di masing-masing metode di dalam HLM itu kita memiliki beberapa step di dalam pemodelannya. Nah, di dalam satu equation di dalam HLM itu mampu menghadirkan error untuk individu, disturbance error data di level individu, dan disturbance error data untuk komunitas, level komunitas. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika peneliti menggunakan pendekatan yang konvensional tersebut dalam satu persamaan. Begitu. Apakah di situ tidak ada rumusan tujuan dengan beberapa constraint? Rumusan tujuan dengan beberapa constraint, dengan beberapa batasan atau constraint. Baik Pak Basu, jadi supaya kita bisa running analisis dengan hierarchical linear programming, peneliti harus menguji dengan unconditional tadi, yaitu dan null hypothesis istilahnya. Jadi dalam pemodelan di null hypothesis ini diuji untuk variabel-variabel yang dependent. Di situ harus terbukti memiliki varian antar komunitas, sehingga komunitas yang terlibat itu harus benar-benar berbeda. Itu bisa kita. Oke, baik ya sudah. Kalau begitu saya tutup dengan pantun. Ya. Monggo Pak Basu. Okay. Terima kasih atas jawabannya. Ono kuntanah ngemut kenal pot. Pertanyaan ora penak, pikiran empot-empot. Tanah tebing kering, setelah hujan jadi miring. Ujian secara daring, konsumsi berupa angin. Lundung pringis, tidak bisa bersin. Wajah meringis saat divaksin. Membasmi hama pakai predator, sekolah agak lama ora apa-apa, sing penting dokter. Pakai tanpa muka sampai pada alamat, ujian terbuka, saya ucapkan selamat. Plastik biru dipakai kolam ikan, jika kami keliru mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Basu atas pertanyaannya dan juga lantunan-pantunnya yang luar biasa. Selanjutnya kami persilahkan kepada salah satu tim penguji adalah Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua, Saudara Promovendus Rini Kuswati. Selamat ya atas pencapaian saudara akhirnya sampai pada tahapan ujian terbuka. Nah, saya ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan disertasi yang Anda tulis ya. Yang pertama adalah masalah ini temuan Anda. Jadi saya tertarik dengan model 1 ya. Model 1 itu Anda meneliti individu berafiliasi dengan komunitas ya. Nah, pada hipotesis ke-8 dan ke-9 ya. Ini menurut saya menarik ya. Jadi terutama pada hipotesis yang ke-9 di mana identitas komunitas peduli lingkungan berpengaruh positif pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, ini kalau menurut teori Tajfel itu kan sudah sesuai. Nah, ternyata ya pada studi yang Anda lakukan hipotesis ini tidak didukung. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi
Karena secara teori mestinya itu terdukung ya, secara teoritis ya. Karena ini teori kan cukup kuat, Kurzweil-nya cukup kuat ya. Cukup populer dan menjadi salah satu mainstream. Coba silakan dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Sahih Susilo-Nugroho, MDC PhD. Perlu kami konfirmasi bahwa variabel identitas diri peduli lingkungan hasil dari penelitian kami, baik untuk individu yang berafiliasi lingkungan maupun individu yang tidak berafiliasi lingkungan, hasilnya adalah positif signifikan gitu Pak, untuk pengaruh identitas diri individu peduli lingkungan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Jadi hasil dari disertasi kami ini mendukung teori yang sudah ada. Enggak, yang ini hipotesis 9 kan Anda sebutkan sendiri. H9 ya, identitas komunitas peduli lingkungan berpengaruh positif pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Ini tidak didukung gitu loh. Oh iya, ketika identitas komunitas peduli lingkungan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan secara empiris tidak terdukung, jadi tidak ada pengaruh signifikan antara identitas komunitas terhadap perilaku individu di dalam konsumsi berkelanjutan. Namun memiliki pengaruh positif signifikan, terdapat pengaruh positif signifikan pada identitas diri peduli lingkungan. Iya. Anda tidak mendengarkan pertanyaan saya tidak menanyakan H8 ya. Saya menanyakan H9 ya, H9. Jadi jangan melebar. Jadi coba jelaskan ya. Ini kaitannya dengan teori dasar yang Anda gunakan ya. Jadi Anda kan menggunakan social identity theory, ya, Kurzweil ya. Nah, jadi secara teoritis ya mestinya ini didukung secara teoritis, tetapi secara empiris itu tidak terdukung. Nah, ini saya ingin penjelasan dari Anda apa yang menjadi penyebab H9 ini tidak didukung. Jangan melebar ke H8 ya. Silakan jelaskan. Oke, terima kasih Pak Sahed. Jadi mengapa hipotesis ini tidak terdukung? Karena sesungguhnya identitas komunitas peduli lingkungan itu secara konseptual akan berpengaruh kepada perilaku konsumsi berkelanjutan ketika itu memiliki value yang relatif sama persis begitu Pak pada perilaku yang dimunculkan. Nah, sehingga di sini dugaan kami, jadi dugaan kami ini nanti mungkin perlu diuji oleh peneliti lain. Bisa jadi karena variabel yang kami ada di dalam pemodelan itu adalah identitas komunitas peduli lingkungan, sementara untuk dependentnya adalah perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, ada kemungkinan begitu Pak Sahed, ketika dependent variabelnya itu mungkin perilaku peduli lingkungan misalnya Pak, itu ada kemungkinan hubungan ini menjadi berubah. Maka kami juga ingin peneliti lain juga menguji model yang telah. Jadi gini, jangan bicara arahan penelitian mendatang. Anda bisa menjelaskan ya, apakah ada sesuatu pada setting riset ya, sehingga kemudian hipotesis 9 ini tidak terdukung gitu loh. Jadi bukan masalah nanti akan diuji oleh peneliti lain ya, tetapi Anda jelaskan 9 ini tidak didukung karena apa gitu. Kemungkinan lain yang terjadi, data di level komunitas itu perlu kita tambahkan, atau variabilitas dari komunitas itu ditambahkan gitu. Karena dalam penelitian kami ini menggunakan dua kelompok, kelompok yang komunitas peduli lingkungan dan kelompok yang umum. Nah, bisa jadi variabilitasnya di dalam kelompok umum dan yang peduli lingkungan itu diperbaiki kembali oleh peneliti. Nah, dalam konteks kami ini mungkin menjadi kelemahan karena jumlahnya 50 komunitas. Bisa jadi kami menyarankan untuk menambah. Enggak, ini kan sebentar. Jadi kalau menurut saya variasi yang sudah Anda susun itu sudah cukup baik ya.
Anda meneliti 25 komunitas yang terkait dengan peduli lingkungan, kemudian yang 25 itu yang umum. Nah, itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya menjadi kepenasaran saya, curiosity ya. Nah, jadi karena secara teori ini seharusnya didukung karena ini teori cukup kuat ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini saya lanjutkan terkait juga dengan pengujian hipotesis ya, yaitu pada 10B ya, 10 hipotesis 10B. Nah, di situ disebutkan ya, ini masih model 1 ya, individu berafiliasi ke komunitas. Tekanan sosial berpengaruh positif pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, ini saya ingin menanyakan pada Promovendus ya. Jadi di hipotesis 9 tadi kan terbukti bahwa identitas komunitas peduli lingkungan itu tidak berpengaruh. Tetapi pada 10B ini tekanan sosial justru berpengaruh. Nah, ini bisa Anda jelaskan, ada fenomena apa di masyarakat kita? Apakah ya perilaku konsumsi berkelanjutan itu memang sesuatu yang harus dipaksa gitu loh? Atau itu sebetulnya bisa muncul ya dari interaksi antara individu dengan komunitas. Coba silakan dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Said untuk pertanyaan ketiga. Jadi individu yang berafiliasi pada komunitas itu secara signifikan dipengaruhi oleh tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan individu yang berafiliasi pada komunitas, pada masyarakat kita, mereka itu memiliki ewah-ewah kalau dalam bahasa saya, sehingga itu mampu mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dalam konsumsi berkelanjutan. Ya, tapi sebenarnya yang Anda maksud ewah-ewah itu apa? Kalau saya kaitkan dengan teori Kelman ya, itu kan ada compliance, ada identification, ada internalization. Nah, ini yang mana? Yang mana yang menurut Anda berkaitan dengan alasan ewah-ewah yang Anda sebut tadi? Silakan. Nah, untuk konteks ewah-ewah ini penjelasan saya secara pribadi bahwa menurut teori tekanan sosial ini kan ketika individu itu berperilaku tertentu atau melakukan perubahan perilaku tertentu, itu bisa dilakukan ketika ada induksi atau pengaruh dari eksternal faktor. Nah, dan demikian kami menduga karena konteks ewah-ewah ini tidak masuk dalam istilahnya hubungan antar variabel begitu ya Pak. Nah, kami menduga individu yang mereka itu terlibat dalam satu komunitas yang menonjol bagi mereka, nah itu ternyata dengan pengaruh dari luar, ketika itu sesuai dengan istilahnya nilai-nilai. Bentar, maaf saya potong. Anda jawab pertanyaan saya, itu terkait yang mana? Jadi tadi kan ini saya kaitkan dengan teori dasar yang Anda gunakan ya. Jadi terkait compliance, identification atau internalization. Ini kan teori yang Anda gunakan dari Kelman. Yang mana? Yang teori tekanan sosial pada perilaku konsumsi berkelanjutan, kami gunakan teori tekanan sosial, Pak. Lah ya, kan ada tiga ini kan, ada tiga mekanisme ya. Orang itu mengikuti pengaruh sosial yang dia terima. Jadi itu dalam rangka compliance, identification atau internalization. Anda mengikuti tulisan Anda loh ya. Ya. Ada semua. Ada tiga alternatif gitu ya. Lah ya, ini ada semua di disertasi Anda. Yang mana? Ya, ini ada proses internalisasi gitu Pak. Ketika individu itu terlibat dalam satu komunitas. Ya, oke. Nah, satu catatan ya. Ini saya cari nama social pressure theory itu tidak ada. Ini yang benar sebenarnya social influence theory atau social pressure theory ya. Karena Kelman itu kalau saya googling itu ya lebih populer disebut sebagai social influence theory. Nama lainnya Kelman tree process theory. Nah, ini yang mana sebetulnya supaya tidak membingungkan.
Ya, jadi teori tekanan sosial ini kami adopsi dari Kelman, teori tekanan, teori influence, Pak, influence teori. Social influence theory. Bukan, Baik. maksud saya namanya itu loh, nama saya agak penasaran gitu penamaannya itu. Ya, Ya, untuk catatan aja, Oke, baik. Terima Baik. kasih Ibu Ketua. Ya. Baik, terima kasih Pak Sahid, Bapak Ibu dan Bu Rini Kuswati. Saya ingin menggunakan juga 1 menit mungkin ya untuk merespon atau bertanya. Yang pertama tentu selamat Bu Rini Kuswati sampai di tahapan ini. Saya ingin memastikan atau menggali terkait dengan concern generalisability. Kemampuan sebuah hasil penelitian itu ditarik dengan simpulan yang lebih luas gitu ya. Sehingga harapannya lebih bermakna. Tadi sudah ditanyakan, tapi saya ingin menggalinya seperti ini. Apakah menurut Bu Rini Kuswati temuan disertasi ini juga bisa diterapkan dalam dalam konteks perilaku konsumen? Pertanyaan pertama begini, apakah Ibu menganggap bahwa studi lanjut S3 itu adalah bentuk dari perilaku konsumen? Iya atau tidak? Perilaku konsumen ya. Iya, oke. Berarti pertanyaan saya relevan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, temuan disertasi ini apakah juga bisa dikaitkan dengan atau diterapkan dalam konteks konsumen seperti Bu Rini? Karena Bu Rini ini tahun 98 itu di UNS, kemudian lulus tahun 98 bergabung di UNS, berkelanjutan di UNS. Kemudian 2008 selesai S2 MSc UGM. Kemudian kembali ke UNS, sekarang 2021 mudah-mudahan segera selesai dari FEB UGM. Kalau saya melihat ini Ibu melakukan perilaku konsumen berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku ini sukarela atau ada tekanan sosial? Jadi terima kasih Prof. Nurul Indarti atas pertanyaannya. Konteks riset di dalam model penelitian kami tentu tidak bisa disamakan dengan riset ketika orang berperilaku dalam proses pendidikan, begitu. Jadi nggak sama ya? Kenapa? Ya, karena tidak sama. Ini ada komunitas akademisi juga loh. Yuk. Jadi generalisasi hasil yang bisa kita lakukan di konteks riset kami adalah generalisasi terkait dengan fenomena yang relatif sama dalam penelitian kami, yaitu ada komunitas-komunitas mereka yang umum maupun yang peduli lingkungan begitu. Karena kami tidak melakukan proses Baik, penyampaian saya potong. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya ini personal. Apakah Ibu melakukan studi S3 ini tekanan sukarela atau tekanan sosial? Sukarela. Oke, sukarela. Baik. Semoga berkelanjutan dengan FEB UGM dan berkelanjutan dengan FEUNS. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tim penguji penilai Ibu Rini Kuswati, kami mohon waktu untuk melakukan proses yudisium untuk penentuan hasil ujian. Dengan demikian, ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Promovendus Rini Kuswati, setelah kami, seluruh tim penguji berembuk mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat.
Ketua Tim Penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada Dr. Baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Selamat Ibu Dr. Rini Kuswati. Terima kasih, Prof. Nurul. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Baik, selamat siang Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati. Ini hari yang sangat berbahagia bagi kami, tim promotor, kopromotor dan promotor, karena berkurang bebannya. Nah, yang dibimbing sudah lulus. Jangan dipikir yang stres hanya yang sekolah, yang bimbing juga stres. Nah, kalau sampai yang dibimbing gagal, ini luar biasa sakit hatinya dan kecewanya. Nah, jadi kami sangat mengapresiasi Bu Rini Kuswati yang bekerja keras untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh program doktor, yang dikawal oleh sekarang ini oleh Pak Hamduh ya, dan juga yang juga ditetapkan oleh tim promotor. Kami mengucapkan terima kasih dan berbangga karena dipercaya sebagai tempat untuk belajar. Dan kami juga mohon maaf kepada keluarga Bu Rini Kuswati yang mungkin dalam proses menyelesaikan S3 dan disertasi, Bu Rini Kuswati tidak bisa sepenuhnya memberi perhatian pada keluarga, suami, dan putra-putrinya yang cukup banyak. Dan semoga setelah lulus, Bu Rini bisa mencurahkan semua perhatian, kasih sayang pada anak-anak dan suami dan keluarga yang lebih besar. Memang tidak mudah, dan karena ini tidak mudah, maka kalau berhasil, hasilnya mestinya akan sangat membanggakan. Dan itu menjadi sia-sia kalau kemudian setelah selesai tidak ada kontribusinya pada berbagai perubahan. Jadi mohon Bu Rini, karena disertasinya terkait dengan konsumsi berkelanjutan, maka kami berharap Bu Rini menjadi penggiat konsumsi berkelanjutan. Entah itu melalui tulisan-tulisannya, melalui kuliah-kuliahnya, atau juga kegiatan praktik yang melibatkan diri di masyarakat. Jangan lupa publikasi, karena ini hasil yang menarik untuk dipublikasikan, dibagikan kepada setiap pihak. Dan pada siang hari ini, kami tim promotor juga atas nama program doktor mengembalikan Bu Rini sepenuhnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami berharap Universitas Muhammadiyah Surakarta mengeksploitasi Bu Rini, karena Bu Rini ini bekerja keras dan hebat. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai Bu Rini lepas dari UMS. Terima kasih. Itu yang ingin saya ucapkan, dan saya akan memberi tekanan untuk pertama kali saya akan memanggil Bu Rini Kuswati sebagai Dr. Rini Kuswati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Mohon maaf Ibu, masih mute Prof. Nurul. Mohon maaf. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Dr. Rini Kuswati adalah doktor ke-5083 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada dan yang ke-304 yang lulus ujian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat sekali lagi Ibu Dr. Rini Kuswati,
Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Prof. Nurul Indarti, Sivil Ekonom Kanmers PSD, kami persilakan. Terima kasih, langsung dari saya ya. Terima kasih. Pertama, selamat Bu Dr. Rini Kuswati atas gelar akademik, capaian akademik di program S3 kami. Semoga ilmunya barokah dan menjadi manfaat. Selamat untuk keluarga, suami, anak-anak, kemudian keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas kepercayaannya. Sekarang tinggal ditunggu karya-karya nyatanya yang berkelanjutan. Semoga bisa berkolaborasi terus dengan FEB UGM. Sukses, mohon maaf lahir batin jika selama interaksi ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak BM Purwanto, MBA PhD, kami persilakan. Ya, saya baru saja mengucapkan selamat. Ya, selamat lagi, Bu Rini. Maafkan kami, tim promotor, yang kadangkala menuntut macam-macam, tapi itu bukan untuk kami, tapi lebih untuk Bu Rini dan lembaga di tempat Bu Rini bekerja. Dengan diasah tajam, akan menjadi banyak bermanfaat. Dan proses program doktor itu seperti kita membuat jus ya, we squeeze you, then you get the juice, we get the juice of you. Dan itu yang paling sehat ya, the essence of the fruit. Terima kasih, Dr. Rini Kuswati. Selanjutnya kepada Bapak Bayu Sutikno, MSM PhD, kami persilakan. Selamat untuk Mbak Dr. Rini Kuswati, luar biasa. Selamat ya Mbak. Pesan saya ada dua Mbak. Pertama, akhir adalah awal ya Mbak. Jadi akhir studi, namun ini awal dari perjalanan intelektual berikutnya. Kedua, Mbak Rini yang saya kenal adalah pribadi yang rendah hati namun tinggi prestasi. Nah itu dipertahankan ya Mbak, jangan sebaliknya. Tinggi hati namun rendah prestasi. Sukses terus Mbak Rini, selamat. Amin. Amin, terima kasih Bapak Sutikno. Selanjutnya kepada Bapak Bayu Aji Ari Tejo, MM, MSI PhD, kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat untuk Bu Dr. Rini Kuswati. Terima kasih. Seperti halnya yang lain, berprestasi baik di akademik maupun untuk masyarakat. Saya kira itu saja Bu Rini. Selamat. Amin. Terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya kepada Dr. Sari Winahyu Siswo Miharjo, MBA. Kami persilahkan Ibu. Selamat untuk Bu Rini dan juga untuk keluarga. Semoga ini menjadi hari yang membahagiakan dan membanggakan. Harapan kami semua bahwa yang namanya topik penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu Sari Winahyu. Selanjutnya kepada Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih, MBA PhD. Kami persilakan Ibu. Selamat kepada Dr. Rini atas gelar doktornya. Selamat juga kepada pihak keluarga, tentunya sangat berbahagia hari ini. Semoga semakin bahagia dan semangat dalam berkarya ya Bu. Dan kita tunggu juga kolaborasi riset-risetnya. Sekali lagi selamat. Maaf lahir batin juga terlalu banyak bertanya dan selama interaksi. Selamat. Selanjutnya kepada Ibu Sri Rahayu Hijrahati, MSI PhD, kami persilakan. Ya, selamat Ibu Dr. Rini Kuswati akhirnya melewati lorong hitam gelap selama bertahun-tahun ini ya, Bu Rini.
tidak terjadi permanen head damage juga ya di Ibu, kayak Ibu udah sumringah, berarti Ibu sudah lolos gitu ya dalam ujian ini. Meskipun mungkin pernah pengen lempar laptop ya Bu, gantung pulpen ya, kalau pemain bulu tangkis kan gantung raket ya Bu ya. Selamat sekali lagi, salam buat keluarga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Cici. Selanjutnya kepada Profesor Basu Swasta Darmesta MBA PhD, kami persilakan Bapak. Saya idem dari semua, sejak Ibu Ketua Sidang sampai Ibu Sri Rahayu. Ya. Isinya idem, pakai tanpa muka sampai pada alamat. Ujian terbuka saya ucapkan selamat. Terima kasih banyak Prof. Basu. Selanjutnya kepada Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc, kami persilakan. Oke, selamat pada Dr. Rini Pati ya. Anda sudah selesai belajar, mendapatkan ilmu. Nah, ini kita tunggu sekarang ilmunya. Jadi ilmunya sudah, ilmunya yang belum. Nah, pesan saya adalah selalu tetap bersemangat belajar ya, stay hungry, stay foolish, terus belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajar ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Sahid Susilo Nugroho. Terima kasih. Terima kasih. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru, Dr. Rini Kuswati, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.